Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan tembakau bagian harvesting dan curing. Harvesting adalah pemanenan dan curing adalah salah satu pengolahan pasca panen, yaitu untuk membuat tembakau ini menjadi masak dan siap untuk diolah menjadi produk-produk turunannya. Harvesting atau pemanenan tembakau itu dimulai kira-kira 70 sampai 90 hari ya setelah transplanting ya, setelah penanaman. Dengan memperhatikan kondisi matahari juga ya, kalau memang kondisinya sedang musim kemarau mungkin bisa lebih lama lagi. Pemanenannya biasanya menggunakan metode priming ya, atau masih menggunakan metode panen dengan tangan. Jadi daun dipotong dengan tangan ya. Itu kira-kira stoknya itu yang paling sampai mendekati akar untuk pemotongannya. Dan nanti daun-daun tanaman tembakau yang dipetik itu kemudian akan disparasi ya atau dipisahkan, di mana keperluannya untuk sigar atau cerutu, lalu untuk sigaret atau rokok, dan juga untuk tembakau pipa. Itu 3 yang utama karena kualitasnya berbeda-beda. Ya, kurang lebih seperti ini ya proses pemanenan tembakau. Ya. Nah, lalu teknik pengolahan tembakau itu ada 4 metode yang utama, yaitu pengeringan ya, air curing ya, pengeringan dengan angin. Lalu ada sun curing, pengeringan dengan sinar matahari. Smoke atau fire curing, pengeringan dengan asap. Lalu flue curing, yaitu pengeringan dengan pemanasan buatan. Yang paling banyak di Indonesia itu tentu saja pengeringan dengan sinar matahari, terutama di daerah desa-desa. Jadi pada umumnya proses pengeringan ya itu dari daun tembakau dilakukan sortasi basah ya, artinya saat daun masih kandungan airnya masih banyak itu disortasi ya tadi sesuai dengan kebutuhannya, apakah dia untuk sigar, untuk tembakau rokok ataupun tembakau pipa. Kemudian daun-daun tadi disusun dalam suatu susunan ya, artinya ditusuk ya, daun itu menjadi satu supaya menggantung, itu disunduk istilahnya dengan biting ya. Lalu biting itu diikatkan pada dolok. Nah, dolok lalu dilakukan gelantangan itu penjemuran. Ya seperti dirapikan, kemudian dijemur, baru kemudian terjadi proses pengeringan, di mana ada proses perubahan warna atau penguningan, dan ada proses penghilangan kadar air atau pengeringan. Baru kemudian bisa dilanjutkan ke pabrik. Yang pertama adalah sortasi basah ya. Tujuannya ini dilakukan sortasi basah ini supaya menjaga mutu ya. Jadi daun-daun yang kualitasnya jelek itu sudah hilang dari awal, dan supaya proses pekerjaan selanjutnya itu lancar. Ya tadi ya, kita memisahkan daun yang baik dan buruk sesuai kualitas ataupun sesuai ukuran besar dan kecil maupun secara penampakan. Apabila ada daun yang sobek itu akan dipinggirkan. Nah, lalu sunduk itu kita menusuk tangkai daun ya dengan biting atau sujen ya, lidi dari bambu ataupun lidi dari kelapa. Dan penyusunannya itu secara face to face ya atau back to back. Jadi sisi depan ketemu sisi depan, dan sisi belakang nanti ketemu sisi belakang. Jadi daun itu menggunakan tangkai daun ya. Jadi ditusukkan beberapa daun seperti sate itu ya, untuk kemudian nanti memudahkan proses penjemuran. Dolok ini tempat mengikatkan biting-biting tadi.
Yaitu biasanya batang bambu panjangnya kurang lebih 3 meter ya. Nah, satu dolok itu ada 9 sampai 10 biting. Nah, jadi biting-biting tadi itu ditaruh di dolok yang kemudian akan dilakukan gelantangan. Nah, gelantangan itu kan tadi yang kerangka-kerangka bambu tadi, dolok tadi dipasang di melintang pada kamar los pengering. Nah, jadi dari daun itu ditusuk menggunakan menggunakan biting kemudian ditaruh di dolok itu kemudian ditaruh di suatu kamar pada proses gelantangan namanya. Nah, jadi pertama proses gelantangan itu ada namanya fase penguningan. Jadi kita melakukan perubahan warna daun dulu. Dari awalnya hijau ya, kurang lebih selama 3 hari hingga daun menguning. Area kamar tuh dalam keadaan tertutup. Dan dia biasanya dibuka ya aslinya supaya ada penggantian udara kurang lebih pada pagi hari. Itu dilakukan penggantian udara supaya tidak jenuh udaranya. Kemudian fase pengeringan itu setelah daun kuning dia akan berubah menjadi coklat. Targetnya pengeringan itu. Nah, ini harapannya 90% dari uap air itu sudah akan hilang pada fase ini. Dan daun itu telah mati, artinya tidak terjadi proses fotosintesis atau terjadi proses enzimatis di daun tersebut. Nah, ini juga harus dilakukan buka tutup klep dengan benar. Klep ini kan artinya misalnya kita menggunakan udara pemanas ya atau menggunakan angin. Ini harus diperhatikan. Karena bila pembukaannya kurang nanti tembakonya bisa busuk. Busuk, gelap, muncul bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu artinya bahwa pengeringannya itu tidak seragam atau malah pengeringannya terlalu cepat sehingga tidak seragam antar semua daun tembakau ya. Karena mungkin ada satu sisi yang sudah kering, sisi lainnya belum. Nah, sehingga ketika sisi yang paling ujung itu basah, sisi yang paling depan itu mungkin sudah hitam sekali. Nah, sehingga keseragaman untuk bagian pemanas pengeringan ini paling sulit dilakukan. Nah, jadi untuk mencapai keseragaman itu memang harus diperhatikan bahwa suplai udara pengering ya, suplai media pengering ya, itu harus dapat seseragam mungkin pada setiap sisi gelantangan. Ini supaya tadi tidak menimbulkan, supaya tidak yang busuk-busuk itu kan artinya dia pengeringannya terlalu lambat. Pengeringannya terlalu lambat karena apa? Karena daunnya tidak mati. Masih terjadi reaksi enzimatis. Atau warnanya gelap, artinya apa? Daunnya terlalu kering. Daunnya terlalu kering karena dia terlalu banyak menerima pengering. Atau muncul bintil-bintil hitam. Bintil-bintil hitam itu artinya pengeringannya di daun itu tidak rata. Mungkin ada sebagian yang kena udara di daunnya, ada yang tidak. Sehingga dia spot pengeringannya. Nah, jadi targetnya ya tembakau itu dari yang hijau begini ya. Nah, ini kan tadi dia ditusuk pada suatu dolok nih biting ya, sekitar berapa daun ini biting. Ini dolok, ini taruh gelantangan sini. Ini bitingnya, ini doloknya. Batang besinya, bambunya. Sampai dia warnanya menjadi coklat. Atau bisa seperti ini. Misalnya tipe di luar negeri dia dalam ruangan begini. Oke, untuk metode pengolahan dengan flue curing ya, panas buatan. Ini biasa digunakan untuk tembakau Virginia. Jadi dia mengeringkannya itu kira-kira 68 sampai 80 jam atau sekitar 4 sampai 5 hari. Jadi daun tembakau itu kira-kira sama tadi, ditusuk ya, disujen. Per sujen itu kira-kira 12 helai, kemudian digantung lalu dikeringkan. Lalu pentahapan suhu. Pentahapan suhu ini artinya suhu pengeringan itu dinaikkan secara bertahap, tidak langsung ke suhu tertinggi. Nah, ya, jadi pentahapan suhu ini kira-kira pertama suhu lingkungan 30 sampai 32 derajat selama 18 jam. Yang dikeringkan itu tepi daun dulu. Ya, jadi mengeringkan daun tembakau itu mulai dari paling tepi luar. Karena memang itu yang
paling sedikit kandungan airnya. Jadi dia paling cepat untuk mengering. Jangan langsung di suhu tinggi. Kenapa? Nanti pertama dia akan merusak tepi daun, lalu nanti daunnya akan pecah. Daunnya akan pecah karena proses pengeringan itu kan intinya adalah kita akan mengeluarkan terlebih dahulu kandungan-kandungan uap air yang ada di permukaan, baru kemudian masuk ke dalam. Ketika udara pengering itu langsung ke suhu tertinggi, itu nanti semua yang ada di dalam, di permukaan itu keluarnya sporadis, gitu. Keluarnya sporadis sehingga dia akan, karena dia memaksa untuk keluar, maka dia akan merusak jaringan daun. Tidak perlahan. Nah, baru kemudian naik sampai ke 38 derajat, itu tulang daunnya yang kering. Nah, nanti 41 derajat itu seluruh daun mulai kering. Lalu kemudian tulang daunnya mulai mengering, seluruh tulang daun kering. Nah, nanti ujung tulang daunnya, artinya yang dekat dengan artinya tulang tengah daun itu sudah mulai melengkung. Nah, urat-urat daunnya mencoklat sampai nanti di suhu 70-80 derajat Celcius. Nanti ibu tulang daun itu kering dan pangkalnya ini bisa dipatahkan. Itu adalah targetnya bahwa pengeringan sudah tercapai. Nah, ini kan lalu kemudian apinya dimatikan, daun dibiarkan 10-12 jam hingga daunnya lemas. Karena targetnya kan ini kita supaya daunnya itu bisa digulung. Nah, artinya kemudian dikeluarkan dari sujen, baru kemudian diperam 2-4 bulan. Nah, ini dibiarkan sampai dia lemas daunnya, baru kemudian dibungkus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama itu kira-kira ini suhunya Fahrenheit ya. Jadi awalnya dry bulb itu adalah suhu kering, wet bulb adalah suhu basah. Jadi proses pertama, 2 hari pertama atau 48 jam pertama itu targetnya adalah leaf yellowing. Jadi daunnya itu supaya berubah warna dari hijau menjadi kuning. Nah, di sini terlihat bahwa dry bulb dan wet bulb itu masih ada gapnya kecil. Artinya bahwa proses pengeringan itu belum banyak terjadi di sini. Artinya bahwa uap air di udara dan uap air di daun itu masih mirip. Baru kemudian sekitar 48-96 jam itu leaf drying, artinya pengeringan daun. Di mana ini sudah mulai dry bulbnya dan wet bulbnya itu sudah semakin jauh jaraknya. Artinya apa? Artinya bahwa terjadi proses perpindahan uap air dari daun ke udara. Ya. Semakin besar beda antara dry bulb dengan wet bulb ini, maka proses transfer uap air ke udara itu akan semakin cepat. Nah, ya. Karena udara sekitarnya sudah semakin kering, ya, semakin basah, semakin kering di sini. Lalu di jam ke-96 sampai 144 itu stem drying, artinya tulang daun sudah mulai mengering. Nah, jadi untuk mempercepat proses pengeringan, di sini kita harus memastikan bahwa dry bulb itu cukup tinggi. Dry bulb itu adalah udara yang pemanas yang digunakan tuh benar-benar kering. Ya. Semakin kering udaranya, maka semakin cepat uap air yang ada di daun tembakau itu untuk bisa berpindah ke udara. Nah, kurang lebih seperti ini untuk proses misalnya menggunakan pemanas buatan, ya, jadi dalam satu ruangan ya dengan ventilasi. Nah, ini ada jalurnya, ada furnace ya. Flue gas itu kan asapnya atau udaranya itu, udara panas tuh dipanaskan oleh furnace, kemudian dia keluar melalui lubang-lubang ini. Ya. Sisanya nanti akan keluar melalui exhaust. Ini ada udara fresh juga tetap harus masuk. Nah, di sini. Jadi ada jalur sirkulasi udaranya. Lalu ada pengolahan dengan omprongan. Omprongan ini misalnya menggunakan asap atau api ya, fire curing.
dia sama membutuhkan los pengeringnya atau kamar pengering. Dia menggunakan api atau tungku, dalam tungku untuk pemanasan. Sama dia supaya mencegah daun busuk tujuannya. Nah, ini bisa membentuk bau khas, tergantung dari misalnya pemanasannya menggunakan kayu dari pohon apa, itu nanti akan bisa memberikan bau khas. Dan dia cepat ya, dan biasanya dilakukan pada malam hari. Dilakukan pada malam hari, selain supaya tidak mengganggu ya asapnya, itu juga malam hari itu malam hari supaya kita bisa lebih supaya daun itu memang tidak aktif pada malam hari. Targetnya sama, warnanya dari hijau menjadi kuning, kemudian menjadi coklat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam ruangan itu digantungkan daun tembakau dan dipanaskan semacam tungku di dalamnya. Sini. Jadi omprongan yang pertama itu tujuannya adalah setelah pemetikan, tujuan pertama itu memang mengeringkan air yang melekat pada daun dulu. Ya, baru kemudian setelah hari ketiga atau keempat, daun telah menguning, itu baru kita targetkan warnanya, ya, sampai tembakonya kering, bisa mendapatkan bau khas. Pengeringannya 14 sampai 21 hari, kurang lebih. Untuk pengeringan menggunakan metode omprongan ini. Jadi semuanya sama, targetnya pertama itu adalah perubahan warna dulu ya, artinya menguningkan daun dari hijau menjadi kuning, baru kemudian pengeringan. Pengeringan itu secara otomatis nanti daunnya dari kuning menjadi coklat. Sekian dan terima kasih.